Alhamdulillah, berita kepergian Syekh ini kemarin diumumkan di acara wisuda anak-anak pesantren Darussalam. Di sana diumumkan kemarin ya. Yang mengumumkannya Buya Kasmir. Mudah-mudahan kita terhimpun bersama ulama-ulama kita nanti di sana. Orang yang mencintai ulama dia akan dihimpunkan bersama ulama. Rasulullah pernah mengatakan kepada sahabatnya, bertanya ya, Rasulullah menanya sahabat, waktu sahabat menanya kapan hari kiamat itu. Nah, sahabat Nabi menanya Rasulullah, mata sa'ah, kapan hari kiamat itu Rasulullah? Kata Rasulullah, apa persiapanmu untuk hari kiamat itu? Kamu bertanya hari kiamat, sudah siapkah? Kata sahabat yang ditanya, saya tidak siap. Persiapan saya mencintai Rasulullah. Oh, itu hebat itu. Orang itu akan dihimpunkannya bersama orang yang dicintainya. Kalau dalam hati tidak ada cinta ulama ya, itu hati sakit tuh. Tidak ada cinta orang saleh dalam hati itu menderita tuh. Hati itu merana. Hati yang baik, hati yang selalu teringat ulama, teringat guru, sama ada yang masih hidup, ada yang sudah meninggal. Lalu didoakan, lalu dicintai. Ya Allah rahmati mereka. Ya Allah beri mereka kesehatan kalau yang masih hidup. Ya Allah ampuni dosa mereka. Ya Allah betulkan jejak langkah mereka ya Allah. Begitu caranya ya. Kemarin dalam acara wisuda di Pondok Pesantren Pinaga, Buya Munir ada berpesan 3 pesan. Ini yang mau disampaikan di sini. Kita tidak hadir kemarin, disampaikan pesan Buya pimpinan Pondok Pesantren Buya Munir hafizahullah. Nah, kalau disebut orang yang hidup kita bilang hafizahullah. Kalau disebut orang yang meninggal kita bilang rahimahullah. Itu adat dan adab. Kalau disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebut sahabat Nabi radhiyallahu anhu, disebut ulama-ulama yang sesudah sahabat paling kurang rahimahullah yang sudah meninggal. Disebut orang yang masih hidup hafizahullah. Buya Munir hafizahullah kemarin berpesan ada 3 pesan, tidak banyak ya. Pesan ini dipetik daripada pesan ulama juga sebenarnya. Artinya kata hikmah. Nah, mungkin besok bisa dibagikan kertasnya ini. Tadi tidak sempat, mesti pergi ke fotokopi, tidak sempat fotokopinya. 3 pesan utama untuk selamat hidup. Nah, kita bacakan Arabnya mengambil barakah ya. Anna ahammal matabilil insani an ya'rifa khaliqahu biqadril imkan. An ya'rifa khaliqahu biqadril imkan wa ya'rifa ma yadur wa ma yanfa'u fi hadhihi hayatid dunyawiyah wa ya'rifa ahwalahu ba'dal maut. Itu saja, pendek ya. Kalau tulisannya di sini tidak sampai sebaris. Tuntutan pokok hidup ini ada 3. Kalau tidak ada yang 3 itu nanti berarti tidak tahu dia untuk apa dia hidup. Tujuan hidupnya ada 3. Sasaran hidup ada 3. Tidak tahu dia yang 3 ini, berarti hidupnya apa? Hidupnya meraba-raba. Nomor 1, an ya'rifa khaliqahu biqadril imkan. Mengenal Allah semampunya. Kita mesti berpikir, belajar, membaca, berbincang, bermunakasyah, berdialog tentang ma'rifatullah. Karena ilmu tentang ketuhanan ini bisa meningkat. Bisa turun, bisa jatuh, bisa down, dan bisa tidak bergerak imannya. La ilaha illallah. Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, ini masuk Zulhijjah sebentar lagi. Ini tidak bergerak. Kata orang Mandailing, air lalu batu so. Air jalan di sungai itu, batunya diam saja. Usia berjalan, dia tidak bergerak. Apa bahasa Minangnya? Air lalu batu so. Nah, ada kalanya Mandailing ini hebat-hebat juga. Hikmah mereka ya. Air lalu batu so. Sungai itu air jalan. Batu itu diam saja, tidak bergerak. Manusia itu usianya habis, tidak ada kemajuannya. La ilaha illallah.
Kita disuruh meminta dalam hadis supaya meningkat. Allahumma, coba baca. Allahumma Zidna zidna wala tangkusna. wala taqusna. Ya Allah, kami ingin meningkat, jangan merosot. Kami ingin naik, jangan turun. Artinya jangan tidak bergerak ya. Allahumma zidna wala tangkusna. Allahumma zidna wala tangkusna. Jadi tuntutan pertama dalam hidup ini, pesan Buya Munir menukil pesan ulama, mengenal Allah. Kalau boleh ma'rifatullah kita itu bertambah maunya. Macam mana nak mengenal Allah? Nah, kemarin Buya itu tidak terangkannya. Mengenal Allah, dengar azan, sautlah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, ini Allah memanggil aku ini. Aku mesti datang. Sebelum azan berkumandang, Allah memanggil semua alam, seluruh dunia untuk tahajud. Ada hadisnya, hadis kudusi. Bangunlah, tapi tidak ada mikrofonnya, tidak ada mic-nya. Tapi ada dalam hadis kudusi, firman Allah menyuruh kita bangun sejam sebelum subuh, 2 jam sebelum subuh, atau setengah jam sebelum subuh. Nah, tahu kita, waktu kita mau tidur, nanti Allah memanggil aku ini, aku mesti siap. Sebelum dipanggilnya, aku mesti siap. Maka dalam hadis dikatakan, Allah merahmati suami, kalau dia bangun, dia berwudu, dia salat, dibangunkannya istrinya. Kalau istri tidak mau bangun, apakah dalam hadis itu? Ingat hadisnya? Diambilnya air, dipercikkannya ke muka istrinya. Hadis tuh. Istri tidak mau bangun, tapi sebelum tidur rundinglah dulu baik-baik. Nah, kalau sama ibu panggil apa Pak di rumah? Panggil nama. Nama saja. Nah, Nama ibu. nama ibu. Ibu, nanti kita bangun tahajud Bu ya. Nah, kalau ibu yang duluan bangun, bangunkan saya. Kalau saya bangun duluan, saya bangunkan ibu. Jangan keberatan nanti Bu ya. Air ada di sini Bu. Nah, sediakan air. Itu hadis Nabi. Hadis Nabi. Sediakan air. Wah, ibu ini tidak mau dia kalah. Saya mesti duluan ini. Nah, dalam hadis itu Allah merahmati istri kalau dia bangun di malam hari, dia berwudu, dia sholat, dibangunkannya suaminya. Kalau suami tidak mau bangun, diambilnya air, dipercikkannya ke muka suaminya. Sunnah Nabi ini sepatutnya kita amalkan. Sekarang mungkin tidak perlu macam itu sangat, tapi kalau kita sediakan air juga bagus. Sekarang sudah ada jam beker, sudah ada HP. Settingkan saja timing waktu bangunnya, mau jam berapa, mau jam 4, tengah 4. Biasanya kalau orang itu berniat nak bangun, Allah tolong dia melalui malaikat, datang malaikat membangunkan. Itu hebatnya Allah ini ya. Itu hebatnya Allah. Ayya'rifa khaliqahu. Kita mesti mengenal Allah. Dalam hadis kudusi mengatakan, kalau kita datang sejengkal, apa katanya? Allah datang sehesta. Kalau kita mendekati sehesta, Allah datang sedepa. Kalau kita datang berjalan, Allah berlari. Sekali kita mau, 100 kali Allah mau kita tuh. Atau mengenal Allah. Jadi kalau dia tidur tidak berniat nak bangun, tidak berniat memenuhi azan, berarti dia tidak kenal Allah tuh. Tidak kenal tuh Allah tuh. Tidak kenal. Orang yang jauh dari masjid tidak kenal Allah. La ilaha illallah. Tidak kenal Allah. Bayangkan kita dipanggil dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, ompek kali di awal azan. Asyhadu an la ilaha illallah 2 kali. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali. Hayya 'alas shalah al falah. As-salatu khairum minan naum 2 kali. Tidak tahunya itu panggilan Allah, berarti dia tidak kenal Allah. Yakinlah. Berajalah balik. La ilaha illallah. Jadi poin nomor 1 yang disampaikan Buya Munir kemarin, mengenal Allah semampunya. Macam mana kita nak mengenal Allah? Kita belajarlah, kita dekati orang yang dekat kepada Allah supaya kita nampak Allah itu, nampak di hati kita. Mengenal Allah dengan baca Al-Quran, ini kalamullah. Tadi kita baca surah Al-Muluk, tidak sampai separuh tadi. Tapi di Masjid yang maju mereka dibaca suratul Muluk itu sampai habis tuh. Masjid yang maju mereka baca suratul Muluk di subuh sampai habis. Tadi tidak sampai separuh. Karena mereka kenal Allah.
Macam manapun imam baca ayat, mereka redha, mereka suka, karena mereka kenal Allah. Orang yang tak kenal Allah baca ayat Quran, keberatan dia. Kalau sakit kepala mendengar Quran, berarti sakit tu orang tu. Keberatan dia imam baca Quran lebih sedikit, berarti dia tidak kenal Allah. Suratul Muluk itu 30 ayat saja. Tabarakalladzi 30 ayat saja. Tapi orang tu belum mendekatkan diri kepada Allah, maka dia susah. Jadi kita ringkaskan saja ya. Nomor 1, kita akan mengenal Allah. Macam mana nak mengenal Allah? Kita kena belajarlah. Yang jelasnya, yang paling penting membaca Al-Quran, mendalaminya, mempelajarinya. Kemudian kemarin kita sudah sebut membaca zikir. Zikir. Yang seminggu kita sudah promosikan zikirnya. Apa zikirnya kemarin? Ingat? Subhanallah wa bihamdihi. Itu saja. 100 kali. 100 kali paling kurang satu hari. Siapa membaca subhanallah bihamdihi 100 kali, apa dapatnya? Hanyut dosanya walaupun sebanyak buih di laut. Kama ka paile. Anak cari deh. Ada pedongan. Siapa baca subhanallah bihamdihi 100 kali sehari, hanyut dosanya walaupun sebanyak buih di laut. Artinya zikir ini lebih daripada istighfar. Astaghfirullahaladzim. Hebat lagi, subhanallah bihamdihi. Bisa kita baca 100 dulu? Bisa? Oke, kita baca 100 Pak ya. Subhanallah wa bihamdihi, 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 subhanallah 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 bihamdihi, subhanallahil azim wa bihamdihi. Alhamdulillah, kemarin sudah dicoba dengan anak-anak
hanya perlu 2 menit saja untuk membaca subhanallah bihamdih, hanyut dosa walaupun sebanyak buih di laut. Satu. Yang kedua, orang itu nanti di rekaman tidak ada orang yang bisa menandingi pahalanya kecuali orang yang mengamalkan seperti amal itu atau mengamalkan yang lebih. Yang ketiga, pagi kemarin atau 2 hari yang lalu dibilang subhanallah itu kalau kita baca Allah mengasih 1 pokok kurma di jannah. Dalam hadis dikatakan jannah itu, surga itu kosong, tanahnya subur. Waktu Nabi Ibrahim ketemu dengan Rasulullah atau Rasulullah ketemu dengan Nabi Ibrahim waktu Isra Mi'raj, kan Nabi Muhammad naik ke langit, ketemu sama Nabi Ibrahim. Sampaikan salamku kepada umatmu itu, surga itu tanahnya luas, subur, perlu ditanam, jangan dibiarkan kosong katanya. Menanamnya dengan subhanallah wa bihamdih ataupun subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Jadi 3 fadilat utama subhanallah wa bihamdih tadi. Pertama, dosa orang itu akan hanyut walaupun sebanyak buih di laut. Yang kedua, orang itu akan mendapat pahala yang tidak dapat ditandingi oleh orang lain kecuali orang yang beramal seperti amalnya bapak itu, ibu itu, atau mengamal lebih. Yang ketiga, melayakkan kita mendapat tanaman di jannah, kekayaan, membangun ladang, membangun kebun, bukan sawit ya, kebunnya kebun kurma. Kalau banyak ladang di sana, banyak pokok, banyak aset di jannah, mestilah alamatnya nanti ke sana, tidak mungkin ke tempat lain lagi alamatnya. Jadi poin nomor 2 yang disampaikan oleh Buya kemarin, mengenal perkara yang berguna yang tak berguna dalam hidup ini. Poin ketiga, mengenal perihal sesudah mati. Awak nak tahu kalau mati saya dikubur apa? Mesti tahu tuh. Di Quran sudah diajar macam mana nak matinya baik. Ada juga dalam Quran orang yang gagal mati. Jadi ini kan kita bicarakan besok lusa insyaallah ya. Jadi hari ini kita ambil 1 poin pertama saja, mengenal Allah semampunya. Macam mana mengenal Allah? Sahutlah panggilan Allah, rajinlah berzikir kepada Allah, rajinlah salat, kalau bisa peganglah Quran walaupun sedikit. Orang datang ke masjid di pagi hari, kalau dibacanya 1 ayat, nilainya yang 1 ayat itu seperti 1 unta besar gemuk. Kacalah kalau di sini kerbau yang mahal, yang besar, yang gemuk. 1 ayat. Subhanallah. Siapa yang datang pagi hari ke masjid, kalau sempat dia baca Quran sebelum sholat atau sesudah sholat, nilainya seperti seekor unta besar gemuk. Subhanallah. Belum lagi kira huruf. Quran ini kalau kita baca dia kira huruf dan kira ayat. 1 ayat 1 ekor unta. Ada dulu kawan-kawan masa di Brunei, bacanya 200-300 1 pagi. Kalau susah baca Al-Waqiah. Waqiah 94 huruf. 94 ayat. Tambah dengan Qul Ahad 100. Qul Ahad 4 ayat. Al-Waqiah 96 maksudnya ya. Jadi dah dapat berapa? 100. Al-Waqiah 96. Fasabbih bismi rabbikal azim 96 ayat. Al-Ikhlas 4. 96 tambah 4 dah 100. Kalau kita baca Yasin 83. Nak mencari menggenapkannya 17 ayat lagi, surah Was-Sami' Wat-Tariq 17 ayat, Was-Sami' Wat-Tariq wa ma adraka mat-Tariq, dah 100 ayat. Begitu Islam ini menggalakkan kita. Maka Nabi mengatakan seperti yang disampaikan oleh anak kita dalam beberapa hari yang lalu, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Semua umatku, kata Rasulullah, layak masuk surga sebenarnya, kecuali yang tidak mau, kata Nabi Muhammad. Sahabat kaget, loh ada yang nggak mau? Man ya'ba ya Rasulullah, siapa yang nggak masuk surga itu, kata sahabat. Sahabat heran ya, karena sahabat itu hatinya hati surga. Siapa yang enggak mau masuk surga, kata sahabat. Kata Rasulullah, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat dan patuh masuk surga, itu kata Nabi. Siapa yang enggak mau berarti enggak mau surga. Man ata'ani dakhalal jannah, siapa yang mentaati aku masuk surgalah, kata Nabi. Wa man asani, siapa yang tak taat berarti enggak mau jannah.
maka kita imarahkanlah rumah Allah ini ya, Masjid Dagang Mutakin ini, mudah-mudahan kita menjadi ahli masjid dijamin selamat nanti di sana. Jazakumullah khairan barakallahu fikum. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina wa radana ya hayyu bi rahmatika nastaghis. Aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.